Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini eh, saya akan menjelaskan materi tentang tool manajemen proyek menggunakan software Microsoft Project. Tampilan eh, untuk Microsoft Project 2019 seperti ini. Jadi ketika kita akan mengisi task itu ada di bagian sini. Kemudian ini untuk waktu, durasi ya. Kemudian ini tanggal mulai project, ada lagi predecessor adalah untuk urutan dari pekerjaan. Kalau pre itu artinya sebelum. Nanti ada successor itu artinya sesudah. Berikut ini adalah penjelasan dari menu ya atau komponen dari yang lembar kerja tampilan awal. Sini ada indikator field, tampilan indikator untuk catatan. Kemudian ada sheet pane. Di sini sheet pane itu untuk mengisi datanya. Kemudian ada task mode, modelnya nanti manual atau otomatis. Terus ada task adalah pekerjaan dalam suatu proyek dalam bentuk lembar kerja. Nah, di durasi itu defaultnya adalah hari ya, yaitu lama setiap pekerjaan. Kemudian bisa ada beberapa jenis tipe satuan waktunya. Defaultnya day, kemudian ada hour, jam, ada minggu, ada menit, dan MO untuk bulan. Nah, sebelum memulai, biasanya kita perlu ngisi properti. Diambil dari menu file, information, kemudian isi sesuai ketentuan proyek. Ini diisi ya. Judul proyeknya apa, kemudian subjeknya apa, pemiliknya siapa, manajernya siapa, perusahaannya apa. Nah, contohnya seperti ini, diisi nomor nama proyeknya, kemudian subjek untuk menjelaskan ini jenis apa, judul proyek. Yang lainnya bisa dikosongkan. Nah, contoh kita akan membuat sebuah proyek dasar, di mana di sini ada kegiatan persiapan, mencari sponsor, melihat lahan, mencari peserta dan sebagainya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa tidak semua durasi itu perlu diisi. Yang diisi biasanya adalah subtask atau sub dari subtask yang kalau di breakdown di WBS itu di level paling rendah ya. Ini nanti akan terisi otomatis yang tidak ada hari ya. Jadi kita hanya ngisi yang di bagian sini. Kemudian setelah kita tulis task ya, perlu kita atur indent, digunakan untuk mengatur task, tahapan proyek dan subtask. Menu task itu dari task di sini pilih yang arah kanan, sehingga tadi yang tidak berisi durasi itu akan terisi otomatis ya. Mengubah awal proyek, pilih menu. Jadi kalau kita belum mengubah ini, start itu tanggal start masih belum muncul. Nah, sekarang kita ubah awalnya. Menu project information, kemudian nanti start date-nya diganti. Nah, waktu akan berakhir otomatis. Kemudian kalau kita pilih yang finish date-nya ditentukan, itu waktu awalnya
biasanya dari hari ini. Nah, kemudian tadi itu kan teks, perlu kita tambahkan outline yang isinya jadi pekerjaan itu bernomor. Menampilkan judul itu tinggal diklik dari sini kalau kita sudah mengisi properti ya. Nah, tadi yang proyek basar, kalau kita sudah isi ini akan muncul tanggal. Kita sudah isi awal proyek ya. Nah, tinggal diatur ini urutannya, yaitu menentukan di predecessor. Nah, untuk menentukan predecessor, kita lihat dari waktu dan hubungan antar pekerjaan. Jenis waktu itu ada start dan finish, ditentukan secara otomatis berdasarkan durasi waktu. Kemudian ada yang disebut predecessor, merupakan pekerjaan sebelumnya yang harus diselesaikan. Suksesor, pekerjaan selanjutnya. Nah, jenis hubungannya antar pekerjaan satu dengan yang lain ada FS, yaitu berurutan ya. Pekerjaan boleh dikerjakan setelah pekerjaan lain selesai. Atau FF, pekerjaan harus selesai bersamaan dengan pekerjaan lain. SS, kalau ini awalnya bersamaan. SF, start to finish, pekerjaan baru boleh selesai setelah pekerjaan lain mulai dikerjakan. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kalau FS ya, kalau FF, kalau S ini start to start, awalnya start to finish. Nah, kemudian ada lagi hubungan yang mengandung pekerjaan paralel atau ada delay, waktu tunda. Nah, lag time, tenggang waktu antara selesai satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Nah, nanti simbolnya ini tambahnya berapa hari delaynya. Kalau lead itu ada yang paralel ya, penumpukan waktu antara selesainya satu pekerjaan dengan dimulainya pekerjaan yang lain. Nah, kalau ini tandanya minus, jadi menyatakan lead time itu sebuah pendahuluan atau overlap antar pekerjaan dengan predecessornya. Nah, misalkan kita akan mengisi hubungan antar pekerjaan di proyek basar ya. Jadi persiapan, nah yang diisinya adalah yang subtask ya. Ini adalah pekerjaan pertama. Nah, sekarang melihat lahan itu pekerjaan yang berurutan. Artinya, nah ini posisinya 2 ya. Ini 2 itu predecessornya 2. Berarti melihat lahan itu sebelumnya adalah mencari sponsor. Itu yang namanya predecessor. Kemudian nih mencari peserta itu waktunya bersamaan dengan melihat lahan. 2 ya, ini nih 2 SS berarti ada di sini. Begitu seterusnya ya, tergantung ini predecessornya. Kemudian ada untuk mengisi milestone. Nah, milestone itu ada, ini pekerjaannya 21. Tinggal diklik sini, double klik, kemudian nanti ini ya, setelah dibuat daftar pekerjaan, kemudian ini pakai inden yang ada di sini. Sekarang selanjutnya kita isi predecessornya seperti ini ya. Ini kegiatan pertama, jadi tidak ada predecessor. Yang ini kedua, predecessornya adalah yang 2. Oke, ketikkan 2. Ini predecessornya
Nah, kalau misalkan sama dengan ini bersamaan itu bisa 2 SX ya. Jadi di sini bersamaan. Nah, ini setelah 4. Yang ini setelah 6. Ini yang 6 ini. Kemudian ini setelah 7. Ini setelah 8. Nah, selesai ini jadwalnya. Kalau mau lihat berapa harinya itu bisa di Student Information dan kita lihat statistik. Maka diketahui di sini durasi totalnya 13 hari. Nah, selanjutnya mengatur ini jadwal waktu ya. Untuk mengatur waktu itu ada di sini. Nah, ini hari kerja. Nah, ini hari kerja. Defaultnya libur ya. Ini minggu. Nah, Senin berarti kerja. Selasa, Sabtu misalkan mau diliburkan, jadi kita klik di sini. Set booking, non-booking. Oke. Nanti kelihatan di sini bahwa Sabtu libur. Nih, saya kelihatan kita ubah non-bookingnya. Nah, ini jadi merah ya. Jadi ini hari Sabtu, tiap Sabtu, Minggu libur. Itu dulu tahap pertama ya. Dan di sini sebagai proyek dasar yang untuk mengatur hari kerja. Jadi project ada default kalender ya, yang kita sebut di base kalender adalah kalender yang digunakan sebagai dasar untuk project kalender, resource kalender, dan task kalender. Base kalender juga menggambarkan penanggalan standar untuk waktu kerja dan waktu libur suatu proyek. Jenis base kalender ada standar. Ini defaultnya hari Senin sampai Jumat 8 sampai jam 5 sore dalam 1 jam. Jadi Minggu Sabtu libur. Ada juga yang 24 jam. Ini tidak ada waktu libur, digunakan untuk shift yang berbeda sepanjang waktu. Atau ada night shift untuk shift malam, menggambarkan pergeseran jadwal shift mulai dari Senin malam sampai Sabtu pagi atau dikerjakan pada malam hari. Kemudian untuk penanggalan ada 3 jenis penanggalan, yaitu penanggalan berdasarkan project kalender, penanggalan berdasarkan resource kalender, penanggalan task kalender. Untuk yang project kalender menggambarkan hari dan waktu untuk hari kerja dan hari libur. Biasa dipakai untuk pekerjaan yang tidak memiliki sesuatu yang ditugaskan. Cara mengaturnya, pilih menu Project Information, kemudian klik kalender. Kalau yang ini memastikan penanggalan resource kalender, memastikan bahwa sumber daya dari suatu pekerjaan dan pekerja dijadwalkan hanya pada saat tersedia. Nah, caranya masuk ke menu Tools, Change Working Time, Create New Calendar. Jadi kalender berdasarkan
petugas ya, pekerja atau bahan material. Yang ketiga ada penanggalan task kalender, membuat jadwal selama waktu libur. Caranya di task information, advance scheduling, ignore resource. Untuk mengubah hari kerja, menentukan hari libur itu dari menu tools, klik change working time. Nanti muncul kotak dialog seperti ini. Kita ubah, misalkan hari Sabtunya masuk ya, jadi klik set day to be specific, masuknya tapi beda harinya, jamnya 8 sampai 12, istirahat jam 1 sampai jam 3. Nah misalkan nanti dicoba latihan ini ya, nah kalau nggak ada hari ini berarti ini nanti adalah task, ini sub ya. Caranya mengelompokkan pekerjaan, proyek tugas kuliah, membuat makalah tentang virus, subjeknya makalah virus, manajernya nama Danim sendiri. Tuh. Tetapkan milestone. Milestone itu adalah kegiatan yang menjadi patokan. Latihan 22 sama, ya, nanti dicoba. Latihan 23 juga sama. Ya. Demikian untuk